إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Pada pagi ini saya akan melanjutkan keterangan saya kemarin dan hari sebelumnya, di mana martabat guru kita, yaitu Al-Qutbul Maktum, Al-Khatmul Aulia Al-Qutbul Maktum, penutup martabat para wali. Ya, berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah Al-Khatmul Anbiya wal Mursalin. Jadi penutup pangkat kenabian dan kerasulan, yang mana tidak ada pangkat lagi di atasnya kecuali pangkat Tuhan. Jadi sudah mentok, tidak ada pangkat lagi di atasnya, di atas pangkatnya Rasulullah. Dan juga khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Khatmul Anbiya al Mursalin, tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelahnya. Dan ini ya para khotib, para penceramah ketika muqaddimahnya selalu banyak yang nyebut alladzi la nabiyya ba'dah, yang mana tidak ada nabi setelahnya. Artinya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, bahkan sebelum diutus, martabat kenabian sudah ditutup dulu, dan tidak ada nabi lahir dan diutus oleh Allah selama 600 tahun. Jadi Nabi Isa sebagai nabi terakhir dan rasul terakhir dari Bani Israel, yang menjadi penutup kenabian dan kerasulan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk menjelaskan dan membedakan hasil kerja dan dakwahnya Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain, nabi yang lain dalam bertugasnya kadang berdua, bahkan lebih. Dalam satu zaman bisa banyak nabi. Bahkan dalam satu kaum seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun. Jadi berdua dengan saudaranya. Itu pun tidak maksimal keberhasilannya. Jadi untuk ngebedain, maka setelah Nabiullah Isa alaihissalam, kemudian Allah angkat ke langit, dan setelah itu beliau pensiun dari kenabian. Sehingga Nabi Isa nanti ketika turun ke muka bumi bukan sebagai nabi, tapi menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebagaimana yang kita lihat di Indonesia, ya. Karena jabatan ini penting dan juga ada masa berlakunya dan lain sebagainya. Ya contoh yang paling real, ya, Pak Habibie dulu setelah pensiun jadi presiden kembali ke Jerman. Dari Jerman balik lagi ke Indonesia, bukan datang sebagai presiden Indonesia dan tidak dilayani sebagai presiden aktif, tetap dikawal tapi sebagai mantan presiden. Jadi datang ke Indonesia bukan sebagai presiden tapi sebagai mantan presiden. Demikian juga Bu Mega. Begitu selesai masa tugasnya, maka karena dia tidak kepilih lagi, beliau tampil di muka umum bukan sebagai presiden lagi, tapi mantan presiden. Walaupun datang ke istana dan ikut upacara di istana, dia bukan diperlakukan sebagai presiden, tapi sebagai mantan presiden. Ya demikian juga Nabi Isa alaihissalam, ya, yang sudah diangkat ke langit dan pensiun tugas kenabiannya dan kerasulannya. 600 tahun berikutnya baru Allah lahirkan Rasulullah dan Allah utus menjadi nabi dan rasul terakhir. Ya. Setelah itu beliau wafat, tidak ada nabi dan rasul setelahnya, dan kenabian serta kerasulan Rasulullah berlaku sampai kiamat. Jadi walaupun beliau sudah wafat, martabat kenabiannya dan kerasulannya tidak putus. Sehingga karena tidak putus, tidak boleh ada nabi dan rasul dua dalam Islam. Maka
ketika Nabi Isa turun, maka beliau bukan menjadi nabi kembali sebagai nabi terakhir, tapi menjadi umat nabi terakhir, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di bidang martabat, kalau kenabian al-khatmul anbiya wal mursalin, martabatnya tertinggi yang mana tidak ada martabat dalam kenabian dan kerasulan di atasnya. Serta para nabi dan rasul ngambil ilmu dari al-khatmul anbiya wal mursalin. Selanjutnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, yang dikehendaki oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai al-khatmul auliya al-Muhammadi, maka setelah beliau wafat, maka tidak ada wali yang mempunyai martabat melebihi martabat beliau. Akan tetapi aulia tetap jalan sampai kiamat, tidak boleh putus, harus ada terus. Dan setiap zaman, setiap waktu harus ada 124.000 para aulia. Kemudian Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an sebagai al-khatmul aulia mempunyai martabat paling tinggi dalam martabat kewalian, di mana tidak ada wali yang melebihinya kecuali di atas pangkat beliau adalah pangkat kenabian dan kerasulan. Perbedaannya dengan al-khatmul anbiya wal mursalin, setelah al-khatmul anbiya wal mursalin tidak ada nabi, tidak ada rasul. Berbeda dengan kewalian, beliau adalah al-khatmul aulia dalam bidang keilmuan dan martabat. Adapun setelah beliau wafat, tetap ada wali dengan martabat dari paling tinggi sampai paling rendah, yang jumlahnya 124.000 setiap waktu, tidak boleh kosong. Ya. Kemudian dalam kapasitasnya sebagai al-khatmul aulia al-Muhammadi, ya, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, di mana para aulia, para wali dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari awalul wujud, pertama kali alam diciptakan sampai dengan hari kiamat, beliau adalah wali tertinggi, dan wali yang lain mengambil ilmu, mengambil semua perangkat martabat kewalian dari hadratnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Dan al-khatmul aulia al-Muhammadi ini juga mempunyai fungsi al-barzahul barzah, mempunyai fungsi barzah terakhir, di mana antara kenabian dan kewalian beliau di tengahnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam martabatnya sebagai al-khatmul anbiya wal mursalin, dan dalam hakikat awalnya adalah hakikat Ahmadiyah, di mana beliau dalam kondisi tersebut masih dalam bentuk cahaya, ya, cahaya azali yang diproses dalam waktu jutaan tahun, kemudian diturunkan ke alam yang lebih gelap dikit dan seterusnya, sampai cahaya tersebut dirubah oleh Allah menjadi ruh, ya, yang diturunkan dari alam hakikat Ahmadiyah ke hakikat Muhammadiyah. Ya, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu.